Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, di sini saya ingin menjadi host untuk pertemuan pada malam hari yang sangat sangat cerah dan sangat sangat mungkin mungkin bulannya sudah belum ada atau belum terlihat seperti itu. Baik, kita akan eh, memberikan atau diberikan materi kepada Al-Hudsi. Sebelumnya marilah kita undang dulu yang namanya Al-Qudsi tersebut. Marilah kita undang materi pada malam hari ini, Al-Qudsi. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih atas waktunya telah diundang pada acara malam hari ini yang sangat dingin sekali ya. Tadi saya habis sibukan, jadi ini udah ya, ini undangan terakhir saya di sini. Oke. Nah, terima kasih kepada Mas Saifuddin Lutfi dan para media yang telah para panitia yang telah menyukseskan acara ini. Langsung saja Mas, tadi pertanyaannya apa? Mohon bisa ingin diulang. ingin bertanya, apa sih yang Anda ketahui tentang wahyu tersebut? Oke, terima kasih. Yang saya ketahui tentang materi wahyu Al-Quran dan Nabi Muhammad. Ya, ini ada korelasinya ya, ada hubungannya. Secara bahasa, wahyu yaitu sebuah perkataan dari Allah atau ilham Mas ya. Ilham yang itu menggetarkan atau bergetar, membuat hati bergetar. Yang kedua secara istilah yaitu sebuah perkataan dari Allah yang untuk malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disampaikan kepada umat seluruh alam. Kenapa tadi saya mengatakan menggetarkan? Karena penyampaian wahyu dari Allah itu kepada malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad itu ada proses yang membuat situasi atau lingkungan itu menjadi bergetar atau jadi kayak gimana gitu ya. Saya belum pernah merasakan soalnya. Jadi nah itu kan pernah ada cerita ya Mas. Suatu saat Nabi pernah mendapat wahyu dan saat itu Nabi merasakan hatinya itu bergetar, merasa kayak gak enak badan, meriang, dan Nabi itu kayak merasakan yang takut gitu lah. Baik, selanjutnya ya Mas. Eh, kan tadi tentang wahyu. Gimana sih proses wahyu itu bisa terjadi ke Nabi Muhammad? Oke. eh Pada saat itu Mas ya, Al-Quran itu pas masih di atas di Allah itu prosesnya itu ada riwayat pada malam Lailatul Qadar, diturunkan pada malam Lailatul Qadar bulan Ramadan ya Mas. Itu diturunkannya tidak langsung pada Nabi Muhammad, diturunkannya itu di langit dunia dulu Mas. Langit dunia langit dunia yang di Baitul Izzah itu secara langsung ditaruh di situ. Nah, lantas Jibril menurunkan ke Lauhul Mahfud secara berangsur-angsur
dan selama 20 tahun. Lalu itu ini sesuai riwayat yang saya baca ya, dibaca di buku ini pengantar ini. Terlalu setelah dari Lauhul Mahfud barulah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 23 tahun gitu mas. Itu lalu apalagi mas pertanyaannya? Eh, wahyu, tentang wahyu tadi. Baik, selanjutnya eh, apa sih yang paling identik ayat-ayat tersebut? Mengenai ayat mas, mengenai Ya, ayat yang pertama yang pertama yang diturunkannya yang kita ketahui itu kan ayat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi pada saat itu Nabi kan berumur 40 tahun. Kalau kata guru saya, kenapa kok 40 tahun? Kenapa kok enggak 30 tahun atau 20 tahun? Nah, ini menjadi rahasia. Rahasia. Rahasia umur bukan umum ya. Rahasia baik bahwa manusia ketika umur 40 tahun itu sudah mulai meninggalkan atau sudah mengesampingkan keduniawiannya. Jadi kita bisa mempelajari dari umur 40 itu bahwa kita itu sudah harus fokus beribadah kepada Allah. Nah, barulah di gua itu. Saya lupa gua Hiro atau gua Surma ya, Mas? Gua Hiro. ya, iya, kayak Tuh. Ya itu Mas ya. Saat itu di Nabi pas waktu pertama kali itu memang merasakan eh, yang merasakan bergetar hatinya, takut dan bagaimana itulah segala macam. Nah, yang harus saya sampaikan yaitu bahwa wahyu ini tidak kok terus menerus Nabi seperti itu, tidak. Wahyu ini diturunkan bukan hanya dalam satu kejadian atau tidak. Ini karena ada wahyu yang diturunkan saat ada yang bertanya, Nabi tidak bisa menjawab, lalu Nabi masuk ke kamar, lalu ada terus juga ada yang langsung wahyunya langsung disampaikan Pak dari Allah pada malaikat Jibril, ada yang langsung saat kejadian dan juga ada wahyu yang disampaikan masih untuk menunggu waktu. Jadi misal ada pertanyaan dari sahabat hari ini, mungkin jawabannya bisa sampai seminggu lagi atau 1 bulan lagi gitu ya mas. Itu cerita atau atau yang saya ketahui mengenai wahyu. selanjutnya ya Mas, mungkin saya masih bertanya-tanya tentang wahyu tadi. Lah ini kan mungkin pada saat ini tuh apakah manusia itu masih ada yang menerima wahyu seperti itu? Baik, saya akan menjawab sengerti saya ya. Jadi setelah Nabi Muhammad kan nabi yang paling terakhir, paling akhir, nabi seluruh akhir zaman. Jadi sudah tidak ada dan wahyu itu kan diturunkan pada rasul sekaligus tadi pengertian itu wahyu diturunkan pada rasul, nabi dan rasul, tidak kok cuman nabi saja, harus rasul. Itu syarat untuk mendapatkan wahyu yaitu menjadi rasul gitu. Jadi jika ada orang yang dalam tanda kutip mengaku menerima wahyu, dalam tanda kutip mengaku itu tadi, itu tidak bisa kita jadikan sebagai oh orang itu dapat wahyu jadi kita harus ikut kata orangnya, tidak, itu salah mas ya. Jadi sudah stop kepada Nabi Muhammad saja, dan wahyu nanya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran.
yaitu Al-Quran, yang sehari-hari kita baca, sehari-hari kita amalkan, sehari-hari kita tadaburi gitu Mas ya. Jadi jika ada orang yang tadi mengaku itu sudah itu membuat-buat, sama saja dia mengaku sebagai nabi, sama saja dia mengaku sebagai rasul, dan itu sudah naudzubillah ya Mas ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin semoga bermanfaat. Saya juga masih banyak kekurangan, khilaf, mohon dimaafkan, dan kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas. Monggo. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, itulah adalah apa yang kita dapat, semoga barokah. Cukup sekian dari saya dan Mas Kutsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.